Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan sesi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, kami rindu mendengarkan suaramu. Mari berbicaralah buat setiap kami, bahwa kami itu memiliki hati seperti tanah-tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-157. Saya memberikan judul Hidup dan Mati Dikuasai Lidah. Nah, yang kita baca diambil dari Amsal pasal 16 sampai 18 ya. Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa lidah itu mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusakkannya ya, dan orang harus menanggung akibatnya. Saudaraku, kita bisa mengalami keselamatan atau kita mengalami kehancuran di dalam hidup kita, itu juga sangat ditentukan oleh lidah kita, oleh ucapan kita ya. Dan kita akan belajar dari pasal-pasal ini bagaimana kita harus bisa menguasai lidah kita ya. Dan orang-orang yang tidak bisa menguasai lidah di sini dikatakan sebagai orang bodoh, sebagai orang bebal ya. Kita akan belajar beberapa hal bagaimana Tuhan mau kita bisa menguasai perkataan kita ya. Yang pertama, bahwa Amsal 17 ayat 20 mengatakan bahwa orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka ya. Jangan sampai perkataan kita itu adalah perkataan yang dusta, perkataan yang menipu ya, memutar-mutar lidah kita, maka membawa kita ke dalam kejatuhan ya, ke dalam kebinasaan ya. Yang berikutnya dikatakan bahwa bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Mulutnya berseru meminta pukulan ya, dalam Amsal 18 ayat yang ke-6. Biarlah kita tidak menjadi seperti orang bebal ya, kita harus bisa menjaga perkataan kita ya. Jangan sampai perkataan kita itu memancing perbantahan ya. Dan hati-hati ya dengan setiap mulut kita ya. Kenapa mungkin bisa terjadi pertengkaran ya, bahkan bisa terjadi saling pukul satu sama lain ya, karena lidahnya itu ya yang bisa menimbulkan perbantahan. Mungkin kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang melukai, kata-kata yang menantang seseorang ya. Yang berikutnya Amsal 18 ayat yang ke-7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya ya. Akhirnya kan karena perkataannya adalah perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang menipu ya, akhirnya perkataannya itu menjadi jerat bagi dirinya sendiri ya. Jangan sampai kita menjadi seperti orang bebal ini ya. Amsal 18 ayat 2b mengatakan bahwa orang bebal itu suka membeberkan isi hatinya ya. Orang yang tidak menguasai lidahnya sama seperti orang bebal ini. Dia tidak punya filter ya. Mungkin dimanapun kepada siapapun dia keluarkan apa yang ada di dalam isi hatinya ya, seperti itu. Sebenarnya tidak perlu seperti itu ya. Kalaupun mungkin kita mau curhat ya, mungkin bisa kepada orang-orang tertentu dalam situasi tertentu ya. Amsal 17 ayat 27 mengatakan bahwa tidak bisa menahan perkataannya. Orang yang bodoh yang tidak bisa menguasai lidahnya adalah orang yang tidak bisa menahan perkataannya ya. Dia mungkin selalu berbicara ya, bahkan kadang-kadang di tempat dan di waktu yang tidak tepat pun dia terus berbicara ya. Terus kemudian orang bodoh atau orang bebal adalah orang yang memberi jawab sebelum mendengar ya. Amsal 18:13 mengatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya
ya, hati-hati ya. Mari kita coba dulu mendengar seseorang sampai selesai ya. Jangan menjawab ya, atau mungkin kita langsung memotong pembicaraan seseorang padahal orang itu belum selesai berbicara ya. Yang berikutnya, orang bebal dan orang bodoh yang tidak bisa menguasai lidahnya berbicara mengenai orang yang lebih banyak bicara ya daripada berdiam diri ya. Padahal Amsal 17 ayat 18 mengatakan, jika orang bodoh akan disangka bijak ya kalau ia berdiam diri ya, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya ya. Ada kalanya kita memang harus bicara, tetapi ada kalanya juga kita harus bisa berdiam diri ya. Jangan sampai kita terlalu banyak bicara dan akhirnya perkataan kita itu bukan perkataan yang benar ya, dan membawa kita kepada dosa ya. Mari saudaraku, kita belajar untuk menguasai lidah kita, karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita ya. Kita mau mengalami keselamatan, kita mau mengalami keberhasilan, atau kita mau mengalami kehancuran, itu tergantung juga bagaimana kita menggunakan lidah kita ya. Oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Amsal pasal 19 sampai 21. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.